Kepada yang terhormat Ibu Hetty Hendrayati selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Bu, untuk mempresentasikan jawaban UAS saya terhadap analisis bisnis model Canvas pada salah satu perusahaan. Di sini saya mengambil perusahaan McDonald's. Perkenalkan, nama saya Bella Crescentia Sebayang dari Keras MJ507. Pendahuluan. Bahasa yang sama untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005, yaitu sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Sebuah alat representasi yang digunakan untuk memberikan penggambaran alur bisnis tertentu. Bisnis model Canvas sangat cocok bagi pemula yang baru merintis usaha dalam membuat perencanaan. Konsep bisnis model Canvas mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka dalam pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan lain sebagainya. Di sini saya tampilkan bagan yang saya dapat dari PPT di materi yang disampaikan oleh Ibu Eti, yaitu terdapat 9, yaitu bagan dari Business Model Canvas itu sendiri ada key activities, value proposition, customer relationship, customer, revenue, channel, key research, cost, dan key partners. Kurang lebih bagannya seperti ini. Saya akan membahas bisnis model Canvas pada McDonald. Yang pertama ada customer segments. Apa yang dimaksud dengan customer segments? Customer segments adalah satu atau beberapa jenis customer yang dilayani oleh sebuah usaha. Elemen ini membahas mengenai target konsumen, yaitu siapa yang membeli produk, bukan siapa yang mengkonsumsi produk. Ada beberapa kategori yang terdapat di customer segments itu sendiri. Yang pertama ada mass market, yaitu fokus pada customer dalam jumlah yang besar. Yang kedua ada niche market, yaitu customer dengan kebutuhan yang lebih spesifik. Yang ketiga ada segmented, yaitu merupakan customer yang memiliki kebutuhan yang sama, namun masih dalam satu kategori. Yang keempat ada diversified, yaitu dua segmen pasar yang memiliki kebutuhan dan solusi yang berbeda. Dan yang terakhir ada multi-site platform, yaitu sebuah hubungan yang terjadi antara dua atau lebih kelompok customer yang saling bergantung. Saya akan membahas customer segments pada bisnis McDonald's. Saya membaginya ke dalam tiga, yaitu geographically segmentation, demographic segmentation, sama yang terakhir ada psychographic segmentation. Yang pertama yaitu segmen geografis, yaitu dalam wilayah. Wilayahnya bisa mencangkup lokal dan internasional, dan kepadatannya mencakup kota atau pedesaan. Yang kedua ada demographic segmentation, yaitu range umur masyarakat yang biasanya menggunakan perusahaan ini yaitu 8 sampai dengan 45 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan tahap siklus kehidupan, contohnya anak muda yang masih ngekos atau anak-anak yang biasanya suka meminta makanan cepat saji. Penghasilannya biasanya uh, rendah ke tengah. Baru pekerjaannya biasanya murid, mahasiswa, karyawan, dan ahli. Baru selanjutnya ada psychographic segmentation, yaitu contohnya dalam kelas sosial, itu biasanya kelas bawah, pekerja, dan menengah. Baru ada behavioral segmentation, yaitu kebiasaan, behavior. Yaitu contohnya orang-orang yang biasanya ingin santai dan tidak mau repot. Dan yang terakhir ada contohnya dalam perayaan-perayaan hari penting seperti hari ulang tahun atau perayaan event di suatu organisasi atau lain sebagainya. Yang kedua ada value proposition. Salah satu yang membuat customer selalu ingat pada brand yaitu karena kelebihan yang mereka tawarkan. Apabila sebuah bisnis tidak memiliki nilai lebih atau pembeda dari yang lain, maka akan sulit diingat oleh pelanggan.
Kekonsistenan rasa ayam goreng McDonald itu sangat terjaga seperti yang kita tahu. Dari rasa ayam gorengnya, kentang goreng, burger, ataupun semua produk yang ditawarkan oleh McDonald itu biasanya memiliki rasa, tekstur, dan kualitas yang baik. Setiap menu yang disediakan sangat jarang mengecewakan konsumen. Kepuasan konsumen selalu terpenuhi oleh restoran ini. Tempat yang disediakan pun selain bersih dan nyaman, mereka juga menyediakan wifi yang kencang sehingga membuat konsumen lebih betah di restoran dan kafe di McDonald. Channels atau saluran. Channels yang dimaksud di sini adalah media atau sarana apa saja yang bisa digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk kita hingga sampai ke konsumen. Direct channel yang dilakukan McDonald dengan membuka restoran atau kafe di suatu lokasi agar konsumen dapat membeli dan menikmati makanan dan minuman di tempat langsung. Tidak ada perantara antara karyawan McDonald dan konsumen dalam aktivitas pemesanan. Konsumen langsung bisa mendatangi tempat pemesanan. Indirect channel-nya di sini McDonald menyediakan jasa seperti McDonald Delivery atau pemesanan melalui online shop atau ojol, yaitu Gojek dan GoFood. Baru revenue streams atau sumber pendapatan. Revenue streams merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen bisnis model Canvas ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. McDonald menggunakan aset sales untuk mendapatkan penghasilan. Dengan memasarkan suatu fisik seperti makanan dan minuman, fixed menu pricing yang digunakan McDonald dapat menampilkan menu di tempat pemesanan sehingga konsumen tidak dapat melakukan penawaran harga. Yang kelima ada customer relationship atau hubungan customer. Customer relationship merupakan elemen dalam contoh bisnis model Canvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. McDonald's sering melakukan kolaborasi dengan merek lain atau artis agar mendapatkan perhatian dari para konsumen. Mulai dari rasa, kemasan, dan tampilan restoran yang memperlihatkan menu barunya. Seperti yang baru-baru ini kita tahu, adanya kolaborasi antara McDonald dan BTS, boyband Korea yang menampilkan warna ungu untuk kemasannya dan tidak lupa memasukkan logo BTS pada kemasan tersebut. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis lain. Yang keenam ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Untuk mempertahankan produksi McDonald's, perusahaan ini selalu berusaha untuk konsisten dalam menggoreng ayam dan minuman yang segar, mulai dari pemilihan daging ayam yang segar dan tidak amis ketika dikonsumsi konsumen, es krim yang tidak mudah meleleh, dan selalu berusaha mengemas produk dengan rapi dan baik. Jadi mereka melakukan promosi dari iklan televisi, spanduk besar, banner, dan lainnya. Pelayan karyawan juga kunci untuk meningkatkan kinerja perusahaan McDonald's. Key research atau sumber daya. Key research adalah sekat dalam bisnis model Canvas yang berisi daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Di mana key research ini terbagi dari 4 kategori, yaitu yang pertama fisik. Fisik ini mencangkup gedung, kendaraan, mesin, dan lain sebagainya. Yang kedua ada intelektual, ini mencangkup merek, pengetahuan spesialis, hak cipta, dan paten. Yang ketiga ada orang-orang yang akan menjadi sumber daya utama, terutama untuk perusahaan di industri kreatif dan pengetahuan yang intensif. Sama yang keempat ada keuangan, jalur kredit, saldo tunai, dan lain sebagainya. Sumber daya McDonald's sendiri dari suppliers, franchise, dan McDonald's sendiri untuk memenuhi kebutuhan dapur dan peralatan. McDonald's memiliki supplier sendiri agar memproduksi ayam goreng yang lezat dan menu-menu lainnya.
Banyak orang yang ingin membuka bisnis McDonald's sehingga mereka melakukan franchise. Perusahaan dapat memperoleh penghasilan dari franchise yang dapat menambah modal McDonald's sendiri. Key partnership atau kerjasama. Elemen bisnis model kanvas ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis kita. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Tak ada salahnya menjamin hubungan baik dengan menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. McDonald bekerja sama dengan supplier makanan dan minuman yang akan dipasarkan oleh McDonald sendiri. Salah satunya merek yang bekerja sama dengan McDonald yaitu Coca-Cola di bagian minuman. Yang kesembilan ada cost structure atau struktur biaya. Model bisnis ini merupakan konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan resiko kerugian. Pada elemen terakhir ini, tentu dibutuhkan laporan keuangan dan pembukuan yang tepat. Struktur biaya seperti gaji karyawan, fasilitas, bahan baku, dan biaya pemasaran harus menggunakan pembukuan dan laporan keuangan yang tepat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Bu. Saya juga memohon maaf atas keterlambatan saya dalam mengirimkan tugas. Terima kasih, Bu.